Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini, semoga kabar kalian tetap seperti hari-hari sebelumnya, tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semoga kalian selalu bersemangat dalam mengikuti PJJ kita. Karena belum di kelas, nggak apa-apa ya, kita belajar di sini dulu ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari di tema 3, subtema 3, ada di buku Kupas, ini materi terakhir kita. Nah, kita masih akan belajar, karena ini muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar beberapa petunjuk tentang energi alternatif. Bisa diwujudkan dalam apa saja? Nah, ini materi bahasa Indonesia masih tentang teks petunjuk. Nah, di tema 3 masih tentang energi alternatif. Yang akan kita pelajari adalah teks petunjuk. Ada beberapa nanti yang Bu Lina kasih contoh. Yang pertama ini, teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Karena kita belajar bahasa Indonesia, fokusnya pada teks petunjuknya ya anak-anak ya. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kalau Bu Lina sajikan gambar seperti ini, nah ini juga bisa merupakan teks petunjuk. Teks petunjuknya yang membuat kincir angin dari kertas. Dengan melihat gambar, kita bisa melihat alat-alat apa yang dibutuhkan, bahan apa yang dibutuhkan, dan cara membuatnya bagaimana. Ini jadi contoh teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Yang kedua, teks petunjuk berdasarkan percobaan. Yang Bu Lina sajikan adalah kentang listrik. Walaupun dengan gambar, kita juga bisa melihat energi apa yang akan terjadi, energi apa yang akan dihasilkan. Asalnya dari mana energi itu? Nah, dengan melihat percobaan, dengan melihat gambar ini, kita bisa melihat kira-kira apa yang akan kita butuhkan, apa saja alat bahan yang diperlukan untuk membuat kentang listrik. Tapi di sini ini Bu Lina sajikan juga ini. Nah, teks petunjuk berdasarkan percobaan tadi ya. Nah, ini kamu sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif. Nah, kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Karena tadi Bu Lina sajikan yang kentang ini, jadi kita bisa membuat beberapa contoh tentang teks petunjuk. Misalnya, yang pertama, bersihkan permukaan kentang dan tusuk lempeng seng dan lempeng tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusuk pada lokasi yang berbeda. Selanjutnya misalnya yang kedua kamu tuliskan seperti ini. Bersihkan kentang dan tusuklah lempeng seng dan lempeng tembaga ke umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Atau nanti bisa contoh ketiga, contoh keempat, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada 2. Nah, selanjutnya kita masih akan belajar di sini. Nah, teks petunjuk bisa lewat gambar-gambar, poster-poster, juga bisa lewat kalimat. Nah, ini yang ketiga yang kita pelajari adalah teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Nah, ini langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. 2. Siapkan kertas berwarna, karton spidol warna, dan hiasi berupa gambar. 3. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. 4. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, ini langkah-langkah membuat poster. Untuk yang kita contohkan tadi ini, contoh poster menghemat energi. Jadi, misalnya tadi kita udah sediain alat-alat, bisa seperti ini yang kita sajikan posternya. Misalnya, untuk menghemat energi ya, transportasi, gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Ada listrik, matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Ada juga ini, energi alam, manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah,
kata-kata ajakannya berupa apa? Ayo berhemat energi. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah 3 contoh ya untuk teks petunjuk. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk kita nanti jadikan teks petunjuk berupa gambar. Nah, misalnya ini. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kita gambarnya teks petunjuknya seperti apa? Energi listrik dari buah lemon. Nah, ini sudah ada buah lemonnya. Terus teks petunjuknya ini, siapkan 3 buah lemon, sebuah bolam lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, dan 4 buah penjepit buaya. Nah, langkah-langkahnya bisa kita sajikan dulu. Siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan lempeng tembaga pada buah lemon. 2. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bolam lampu. Nah, ini juga contoh teks petunjuk, tapi asalnya tadi dari gagasan pokok dan gagasan utama. Ini juga ada contoh petunjuk ajakan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi, orang harus berpikir, sudah disajikan seperti ini. Oh, ternyata ini ada kotoran ternak. Harus digimanain supaya jadi energi alternatif? Harus dilakukan pembusukan kotoran untuk menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap air dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Akhirnya, energi listrik yang dihasilkan bisa untuk menerangi rumah-rumah, bisa digunakan untuk aktivitas yang memerlukan listrik di rumah-rumah. Itu. Jadi, contoh teks petunjuk itu bisa bermacam-macam, bisa diubah dalam bentuk apapun. Nah, itu yang kita pelajari hari ini anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga apa yang Belina berikan selalu membuat kalian untuk semangat belajar. Belina ingatkan jangan lupa, sholat 5 waktu tepat waktu. Selalu berbakti kepada orang tua, tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari Belina. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.